Hai teman-teman dunia maya. Hari ini aku ingin berbagi cerita yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan, rahasia keluarga, dan kebohongan yang selama bertahun-tahun menghantui hidupku. Sebuah kisah yang penuh drama dan mungkin akan membuat kalian tercengang. Semuanya berawal ketika aku menikah dengan Bimo, pria yang kupikir adalah cinta sejati. Kami bertemu di sebuah konferensi bisnis dan dengan cepat mengambil keputusan untuk menikah setelah berkenalan hanya selama 6 bulan. Rasanya waktu itu kami seperti hidup dalam mimpi. Bimo tampak sempurna, perhatian, mapan, dan yang terpenting keluarganya juga menyambutku dengan tangan terbuka. Tapi kalian tahu apa yang mereka bilang tentang sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kan? Iya, dalam kasusku itu benar adanya. Kami menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga yang awalnya manis. Namun, seiring waktu, aku mulai memperhatikan beberapa hal aneh. Salah satunya adalah telepon Bimo yang tak boleh sedikit pun kutengok. Seolah-olah benda itu adalah sebuah misteri besar yang tak boleh diungkap. Awalnya, aku mencoba untuk memahami dan percaya padanya. Tapi insting berkata lain. Aku mulai menyelidiki, membaca pesan singkat sekilas ketika ia mandi, mencoba menghubungi beberapa nomor yang mencurigakan. Dan di sanalah aku menemukan rahasia besarnya. Bimo ternyata sudah menikah sebelum menikahiku. Lebih mengejutkan lagi, dia juga punya anak dari pernikahan sebelumnya. Rasa marah dan benci meluap-luap saat aku menyadari bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku merasa dikhianati dan bodoh. Beraninya dia, pikirku kala itu, berbohong di depan keluargaku dan orang-orang yang kami kenal. Namun drama belum berhenti di situ. Ketika aku konfrontasi, Bimo terkejut, tapi yang lebih mengejutkan adalah pengakuannya bahwa dia masih berhubungan dengan istri pertamanya, Gina. Ternyata mereka mempertahankan hubungan demi anak mereka. Bayangkan bagaimana perasaanku saat itu. Rasanya seperti hatiku diremukkan berkali-kali. Aku meminta penjelasan, dan yang kudapatkan hanyalah janji-janji manis dan sokongan air mata dari Bimo. Dia mengaku sudah tidak mencintai Gina dan hanya memikirkan anak semata. Namun, bagaimana dengan aku dan anak kami yang baru saja menginjak usia 3 tahun? Keluargaku tentunya menjadi tempat pertama untuk aku mencari penghiburan. Kedua orang tuaku tentu tidak bisa menerima perlakuan Bimo ini. Namun aku tetap didorong untuk memikirkan masa depan anak kami yang masih kecil. Selama berminggu-minggu setiap hari serasa bagaikan medan pertempuran emosional. Aku harus memutuskan apakah akan pergi dan membiarkan anakku tumbuh tanpa ayah, atau bertahan dan berusaha memperbaiki keretakan ini. Teman-temanku banyak yang menyarankan untuk pergi saja, mencari kebahagiaan sendiri dan tidak lagi terpaku pada kebohongan Bimo. Tapi ada satu sisi dalam diriku yang masih berharap mungkin, hanya mungkin, Bimo bisa berubah. Hingga kulakukan sesuatu yang mengejutkanku sendiri. Aku memutuskan untuk bertemu Gina, wanita yang menjadi bagian dari kehidupan Bimo selama ini. Bertemu dengannya adalah pengalaman yang mendebarkan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, dan herannya, tak ada permusuhan di antara kami. Hanya ada kesedihan yang dalam. Gina juga tak kalah terkejut saat tahu tentang keberadaanku dan anak dari pernikahan kami. Kami berbagi cerita dan rasa sakit, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa sendirian. Akhirnya, akulah yang harus mengambil keputusan berat ini. Setelah bertemu Gina, rasa marah itu perlahan berubah menjadi tekad. Diriku sadar bahwa ini bukan hanya tentang Bimo, tapi tentang memperjuangkan hak dan kebahagiaan diriku serta anakku. Dengan keberanian yang kurasakan baru kali ini, aku mengajukan gugatan cerai. Aku sadar ini mungkin akan menjadi proses yang panjang, tapi aku siap untuk memulai hidup baru demi diriku sendiri. Beruntung Gina bersedia memberikan dukungannya, meski itu berarti dia juga harus membuat keputusan berat bagi keluarganya sendiri. Sekarang, setelah semua drama dan pertengkaran ini berlalu, aku merasa lebih bebas dan kuat dari sebelumnya. Hidup tidak selalu mudah, tapi setiap hari aku belajar menjadi lebih tegar. Teman-teman, dari cerita ini aku ingin kalian tahu bahwa meski hidup kadang terasa seperti sinetron yang tak ada habisnya, selalu ada harapan dan jalan keluar. Jangan takut untuk memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Halo teman-teman, saya mau cerita tentang pengalaman paling mendebarkan saya selama jadi driver ojek-ojek online. Namanya kehidupan di jalanan. Pastinya banyak cerita unik dan aneh yang kita dengar, tapi ini adalah pengalaman saya sendiri, bukan cerita orang lain. Waktu itu, malam Jumat Kliwon, suasana mendung gelap. Saya baru balik dari mengantar penumpang di daerah selatan Jakarta. Saat itu sekitar jam 10 malam.
Saya berniat untuk pulang ke rumah dan beristirahat, tapi order masuk tiba-tiba. Biasanya order malam justru seringkali lebih memunculkan rasa penasaran, jadi saya terima order tersebut. Penumpang ini tidak memberikan petunjuk nama atau detail lainnya, hanya alamat tujuannya yang tertera, kuburan jeruk purut. Saya sempat merasa ragu alamat aneh pikirku, tapi toh ini hanya antarkan ke tempat tujuannya, nggak ada salahnya kan? Saat tiba di lokasi penjemputan, saya lihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Bajunya putih, khas seperti seragam SMA, dan wajahnya setengah tertutup rambut. Ada yang janggal, tapi saya abaikan, mungkin itu hanya imajinasi malam saja. Mau ke kuburan jeruk purut, Mas? Katanya dengan suara lembut tapi pasti. Saya turunkan kaca helm dan mengiyakan. Perjalanan ke kuburan jeruk purut termasuk gelap dan sepi. Sangat sepi bahkan untuk ukuran Jakarta malam hari. Hampir tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Sepanjang perjalanan saya merasa bulu kuduk berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Saya coba ajak ngobrol perempuan ini, mencoba negur niat si hantu kalau memang benar dia bukan manusia, tapi jawabannya singkat saja. Selebihnya hanya keheningan yang menemani. Ketika tiba di area kuburan, perempuan itu memintaku berhenti di depan pintu masuk. Di sana saya memberanikan diri bertanya, "Sudah sampai, Mbak?" Dia hanya mengangguk dan tersenyum samar, lalu turun dari motor. Saat saya menolehkan kepala hendak menawarkan helm saya kembali, pengalaman ini membuat saya setrika, helm bahkan sampai lupa kembaliin, dia sudah tidak ada di sana. Hanya dalam sekejap mata baru saja saya melihatnya turun. Perasaan takut mulai menguasai. Saya tidak punya nyali lagi untuk berlama-lama di situ dan segera bergegas pergi meninggalkan area pemakaman. Setelah sampai agak jauh dari area itu, saya berani berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Dalam benak hanya merasionalisasi kejadian ini dengan segala cara, entah kenapa saya sengaja ngecek aplikasi saya, berharap setidaknya menemukan bukti bahwa perempuan itu manusia biasa. Yang mengejutkan, aplikasi mencatat bahwa tidak ada riwayat order malam itu. Tubuh saya segera diliputi kedinginan dari kepala hingga ujung kaki. Langsung saya off-kan aplikasi dan memutuskan pulang secepat mungkin. Tentu saja malam itu saya tidak ingin berpikir lebih jauh. Sesampainya di rumah, saya langsung merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Meskipun jelas, pikiran saya terus mengembara ke kejadian aneh barusan. Pengalaman itu membuat saya bungkam selama beberapa hari. Tapi setelah lebih tenang, saya baru bisa berbagi cerita dengan rekan-rekan sesama driver online. Saya kaget, tidak sedikit yang membalas dengan cerita serupa tentang penumpang misterius minta diantar ke pemakaman. Memang benar, jadi driver ojek online harus siap menghadapi yang tidak terduga, termasuk cerita-cerita di luar nalar seperti ini. Bagi saya, pengalaman ini jadi pelajaran berharga. Mungkin ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita cerna secara logis, termasuk dalam profesi ini. Lagi pula cerita-cerita begini jadi bahan bakar untuk terus menjalani hari-hari penuh kejutan di jalanan kota Jakarta. Sekarang, saat ada order yang aneh atau sedikit menyeramkan, saya lebih hati-hati. Saya lebih sering berusaha memastikan detail penumpang sebelum berangkat. Dan meskipun cerita ini masih membawa rasa merinding, setidaknya saya tidak menolak pengalaman yang membuat saya terus tertantang menghadapi dunia malam di ibu kota. Hai semua, aku mau curhat dikit nih. Ini tentang drakor versi kehidupan nyata yang lagi seru banget di kompleks tempat aku tinggal. Namaku Siska, dan tetanggaku, sebut saja Bu Rina, sejauh ini menjadi fokus utama gosip satu kampung. Semuanya dimulai ketika Bu Rina, seorang ibu rumah tangga yang ceria dan supel, tiba-tiba dirumorkan punya hubungan dengan Pak Anton, tetangga sebelah yang sudah berkeluarga. Awalnya sih cuma bisik-bisik biasa, tapi lama-lama omongan ini sampai ke telinga orang-orang sekampung. Yang paling bikin rame adalah ketika suatu hari, Bu Rina tiba-tiba terlihat bareng Pak Anton di sebuah kedai kopi di luar kota. Salah satu warga, Bu Santi, kebetulan lihat dan langsung update ke grup WhatsApp RT. Tebak apa yang terjadi setelah itu? Yups, badai pemberontakan. Istrinya Pak Anton, Bu Lisa, langsung marah besar dan datangi rumah Bu Rina. Suasana makin panas ketika terungkap kalau ternyata ini bukan sekadar gosip. Bu Lisa menemukan bukti transfer uang ke rekening Bu Rina sebesar puluhan juta rupiah setiap bulannya. Alasannya katanya sih untuk investasi bisnis catering Bu Rina. Tapi bener aja, orang-orang kampung curiga mungkin ini sekedar cara apik buat sembunyiin hubungan gelap mereka. Masalah makin rumit setelah ketahuan ternyata Bu Rina pun punya rahasia besar. Suaminya Pak Budi, yang diketahui kerja di luar kota,
Sebenarnya baru saja bangkrut dan jual aset-aset miliknya. Semua itu dirahasiakan Bu Rina dari kampung, demi menjaga gengsi, katanya. Cerita belum selesai sampai di situ. Pak Budi yang mulanya bawa uang tunai melimpah, sekarang dalam pengawasan. Belakangan diketahui dia terlibat penggelapan dana di kantornya dan sedang dibidik pihak berwenang. Keluarga Bu Rina akhirnya jadi sorotan utama di berita lokal. Tapi yang paling mendobrak emosi warga adalah ketika Pak Anton mengajukan cerai. Kabar terakhir, ia ingin meninggalkan keluarga dan memulai hidup baru dengan Bu Rina di kota lain. Bu Lisa depresi berat, bahkan sempat tidak muncul di acara arisan kampung selama beberapa minggu. Siapa sangka kampung yang biasanya damai jadi pusat drama bak telenovela inti ini? Setiap kali ada acara arisan, pasti deh topik ini yang diobrolin. Aku sebagai warga ya cuma bisa pasang mata dan telinga aja sambil ngebayangin unraveled secrets meski di luar sana semua tampak kalem. Di akhir kisah ini, satu pelajaran yang bisa kami ambil adalah bahwa ketenangan hidup kadang hanyalah ilusi. Dan rahasia-rahasia itu bisa jadi sauna bencana. Mesti waspada dan jaga-jaga guys. Semoga drama ini cepat berakhir sih. Tapi siapa yang tahu? Bisa jadi ada babak baru yang menanti setelah ini. Dan satu hal pasti, tetangga akan terus penasaran dan berharap tidak ikut terseret dalam putaran drama yang selanjutnya. Oke guys, siapkan dirimu untuk mendengar cerita yang pastinya akan bikin kalian heboh. Dan mungkin mikir, wah bisa kayak gini ya? Ini kejadian sekitar sebulan yang lalu, tepat di saat acara kumpul keluarga besar yang biasanya adem ayem dan penuh obrolan basa-basi. Jadi, keluarga kami memang terkenal agak dramatis, tapi siapa sangka kalau rahasia ini bisa terungkap dengan cara yang gak disangka-sangka. Omku, sebut saja namanya Om Darto, dikenal sebagai pria sukses yang sering mendanai acara kumpul keluarga kami. Setiap kali keluarga besar berkumpul, dia selalu jadi yang pertama ngeluarin daftar menu makanan termahal dan menjamin semua bisa bersenang-senang tanpa mikirin biaya. Hari itu cuacanya cerah, seolah nggak ada pertanda apapun yang bakal terjadi. Kami semua berkumpul di rumah utama keluarga yang luas dan nyaman. Semua obrolan seru berlangsung di ruang tamu. Tiba-tiba, adik sepupuku, Joko, datang dengan raut muka yang nggak biasa. Ketika semua orang penasaran dan menoleh ke arahnya, Joko hanya bilang, "Kalian nggak bakal percaya ini." Ternyata, Joko baru saja pulang dari Jakarta setelah mendapat info mengejutkan tentang Om Darto yang katanya terlibat perjudian ilegal. Awalnya, semua orang nggak percaya. Bagaimana mungkin pria yang selalu tampak dermawan dan berkelas bisa terlibat dalam dunia kotor seperti itu? Tapi, bukti-bukti yang Joko tunjukkan membuat semua orang tercengang. Ada foto-foto dan transaksi uang yang mencurigakan. Ternyata hunian mewah dan kendaraan mahal yang ia punya adalah hasil dari bisnis gelap itu. Aku bisa melihat jelas keguncangan di wajah keluarga yang lain. Di satu sisi ada yang marah karena merasa dikhianati, sementara yang lain tampak bingung dan kecewa. Rupanya Om Darto sudah lama memanfaatkan uang hasil judi untuk menjalani kehidupannya yang mewah. Ia selalu bilang kalau semua itu dari kerja kerasnya. Situasi cepat berubah menjadi keributan. Tante Mona, istri Om Darto yang biasanya tenang, langsung naik pitam. Dia merasa dikhianati dan merasa bodoh karena selama ini tertipu. Semua percakapan memanas hingga akhirnya Tante Mona menampar Om Darto di hadapan semua orang. Namun Om Darto malah hanya diam sambil menunduk. Dia tidak menyangkal, justru diamnya membuat suasana makin tegang. Tante Mona tidak menyangka kalau pekerjaan yang katanya bisnis ini ternyata penuh dengan tipu muslihat. Obrolan pun melebar hingga membahas bagaimana Om Darto sering bersikap terlalu ramah pada karyawannya yang muda dan cantik. Kudeta emosi langsung terjadi, seolah semua cerita gelap tiba-tiba terkuak dalam sekejap. Ada yang sudah mendengar desas-desus tapi lebih memilih diam karena takut, dan ada yang merasa bersalah karena tidak menyadari lebih awal. Lalu Pak Dejoni, kakaknya Om Darto, mengambil alih pembicaraan, meminta Om Darto untuk menjelaskan semuanya. Ketika Om Darto akhirnya bicara, suara terbata-batanya mengisyaratkan penyesalan. Dia mengaku terjebak karena awalnya hanya iseng. Tapi seperti kebanyakan cerita klasik tentang perjudian, semuanya jadi tak terkendali. Wajah Om Darto tampak lesu saat ia mengakui kelemahannya pada godaan uang cepat. Sayangnya permintaan maafnya tidak meluluhkan hati semua orang. Banyak yang sulit mempercayai lagi karena rasa sakit akibat pengkhianatan ini begitu nyata. Dan lebih bencana lagi, ini semua terjadi di hadapan anak-anak dan remaja di keluarga kami. Rasa malu dan marah bercampur, terutama bagi orang tua mereka.
Setelah kekacauan itu, Om Darto memilih untuk pergi, menenangkan diri jauh dari keluarga besar. Kami belum tahu bagaimana kelanjutannya, apakah ia akan memulai hidup baru atau mencoba memperbaiki segalanya. Yang jelas, acara keluarga kami berubah menjadi ajang pembuka semua tabir rahasia dan skandal yang selama ini diam-diam disimpan rapi. Kejadian itu jadi pelajaran besar bagi kami, terutama bagaimana kepercayaan itu begitu rentan ketika berhadapan dengan uang dan rahasia kelam. Setiap kali ingat hari itu, rasanya semua terasa seperti drama sinetron. Tapi ya, inilah kenyataan. Dan kita semua tahu jika akhirnya semua piagam masjid meski ada satu yang panjang. Perkenalkan, namaku Lia. Aku adalah seorang istri dan ibu dari 2 anak yang masih kecil. Aku ingin berbagi kisah yang sangat pribadi dan menyentuh kehidupan keluarga kami hingga ke akarnya. Kisah ini tentang bagaimana aku harus membuat keputusan terberat dalam hidupku demi melindungi orang-orang yang kucintai. Semuanya bermula ketika aku mulai curiga ada yang tidak beres dengan keuangan keluarga kami. Pendapatan suamiku, Anton, seharusnya cukup untuk menghidupi kami dengan nyaman. Namun, entah bagaimana, sebulan penuh selalu terasa sesak dengan tagihan dan kekurangan. Awalnya aku menduga hanya karena pengeluaran kami yang meningkat. Aku mencoba berhemat dan melacak setiap pengeluaran kecil sekalipun. Namun, semuanya semakin jelas ketika suatu malam Anton pulang dalam keadaan mabuk dan mulai bercerita banyak tentang kemenangan besar yang akan mengubah hidup kami. Hatiku mulai tercerai-berai mendengar ceritanya. Dia akhirnya mengakui kalau sudah terjebak dalam dunia perjudian ilegal. Utangnya menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Aku merasa dunia runtuh mendengar pengakuan Anton. Marah? Pasti. Kecewa? Lebih dari itu. Tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk larut dalam emosi. Kami harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini tanpa menyakiti masa depan anak-anak kami. Keesokan harinya aku duduk dengan Anton sambil berusaha tenang dan rasional. Aku percaya kalau masalah ini bisa kami hadapi bersama. Kami berdiskusi berjam-jam, mencari solusi yang bisa diterima. Namun satu-satunya jalan keluar yang paling memungkinkan adalah membayar lunas semua hutang tersebut sesegera mungkin. Selama beberapa minggu, aku hidup dalam tekanan untuk menemukan uang sebesar itu. Aku mulai berpikir tentang segala cara, termasuk menjual rumah. Namun saat itu, rumah kami adalah satu-satunya tempat yang stabil dan memberikan kenyamanan bagi anak-anak. Satu-satunya aset berharga lain yang kumiliki adalah diriku sendiri. Pikiran untuk menjual ginjal mendadak terlintas dalam benakku. Keputusan ini tidak kuambil secara sembarangan. Aku melakukan riset panjang, mencoba memahami risiko dan konsekuensinya. Aku bahkan diam-diam menyusuri forum-forum yang memberiku informasi tentang prosedur ilegal ini. Aku tahu ini tindakan gila dan tak semestinya. Namun di tengah kebuntuan dan keputusasaan, terkadang harapan muncul dalam bentuk yang paling aneh. Saat aku membayangkan masa depan anak-anakku yang lebih baik, aku jadi siap mengambil resiko ini. Demi keluarga, aku rela melakukan apapun. Aku merahasiakan semuanya dari Anton. Dia sudah cukup terbebani dengan pekerjaannya dan usahanya untuk berhenti berjudi. Aku tak ingin membebani dia lagi dengan pengorbanan ini. Untungnya, transaksi itu berjalan lancar dan dalam waktu singkat, aku sudah mengantongi uang yang cukup untuk melunasi hutang suamiku. Beberapa bulan berlalu dan Anton perlahan mulai kembali menjadi suami dan ayah yang baik. Dia berhasil keluar dari jeratan judi dan mulai membangun kembali fondasi keluarga kami dari awal. Dia sama sekali tak menyadari pengorbanan besar yang telah kulakukan. Dan untuk saat ini, aku merasa lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri. Namun, sejujurnya, kesadaranku bahwa aku hanya memiliki satu ginjal memberiku peringatan betapa berharganya kehidupan yang kupilih. Seiring berjalannya waktu, aku melibatkan diriku lebih dalam dunia kesehatan, memastikan aku tetap bugar dan kuat demi anak-anakku. Pengorbananku ini adalah bentuk cintaku yang paling murni kepada keluarga. Aku percaya bahwa dengan memberikan segalanya yang kumiliki, baik secara harfiah maupun emosional, aku dapat memastikan anak-anak kami mendapatkan masa depan yang cerah, tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Menuliskan ini membuatku merasa lega. Meski tak semua orang setuju dengan pilihanku, ku yakin setiap orang tua pasti mengerti betapa dalam cinta kita pada anak-anak dan pasangan. Jika ada yang bisa kupetik dari semua ini, itu adalah pelajaran tentang loyalitas, cinta tak bersyarat, dan pengorbanan yang harus dilakukan orang yang kecil. Hai semua,
mau curhat sedikit nih. Kejadiannya baru-baru ini dan jujur bikin satu kampung gempar. Nama-nama sengaja disamarkannya biar nggak terlalu mencoreng mukanya, tapi sebagian besar orang di sini pasti tahu siapa yang aku maksud. Jadi gini, ceritanya berawal dari keluarga Pak Danan yang kelihatannya harmonis banget dari luar. Aku dulu sering banget iri soalnya setiap kali lewat depan rumahnya mereka selalu terlihat kompak. Istrinya, Bu Sari, selalu siap dengan makanan enak dan bisa dibilang ibu rumah tangga yang diidamkan. Anak-anak mereka juga pintar-pintar dan sopan. Tapi siapa sangka ternyata ada skandal besar yang meledak bagaikan bom di kampung ini. Rupanya, Pak Danan selama ini punya hubungan gelap dengan tetangga sebelah rumah mereka, Mbak Rina. Mbak Rina ini janda muda beranak satu, baru pindah setahun lebih ke kampung kami. Semuanya terungkap gara-gara anaknya Pak Danan yang secara nggak sengaja lihat pesan WA dari Mbak Rina di HP bapaknya. Pesannya menggoda banget dan jelas banget kalau ada sesuatu di antara mereka. Anak itu nggak sengaja baca waktu bapaknya lupa logout dan tentu saja langsung ngamuk ke ibunya. Bu Sari nggak percaya awalnya karena selama ini Pak Danan selalu tampak setia. Tapi setelah dia lihat sendiri buktinya, hati siapa yang nggak remuk. Bu Sari akhirnya konfrontasi langsung sama Pak Danan. Aku kira bakal ada drama teriak-teriak, ternyata mereka ngobrol baik-baik di ruang tamu. Tapi waktu Bu Sari minta cerai, Pak Danan marah besar dan keluarlah semua drama. Yang tambah bikin riuh, ternyata selama ini seluruh pemborosan Pak Danan, dari mobil baru sampai jam tangan mewah, semua dibiayai dari utang dan uang yang gak jelas asal-usulnya. Dugaan tetangga, mungkin ada korupsi juga karena kerjaan Pak Danan nyalir-ngalur proyek pemerintah. Sampai sini, tetap aja nggak cukup bikin geger kampung. Puncaknya adalah waktu Bu Sari, dalam amarahnya, nyebarin semua buat selebaran di sepanjang jalan kampung, lengkap dengan foto Pak Danan dan Mbak Rina. Coba bayangin malunya mereka berdua. Kampung kami ini kan kecil, gosip nyebarnya cepat banget. Ada yang bilang Bu Sari melakukan itu selain buat balas dendam, juga buat bikin Mbak Rina jera. Sebelum kejadian ini, banyak ibu-ibu di sini emang curiga dengan sikap Mbak Rina yang suka gatelin suami orang. Tapi nggak ada yang bisa buktiin. Skandal ini jadi semacam pembuktian sekaligus peringatan buat ibu-ibu lainnya. Sekarang, Pak Danan dan Mbak Rina udah seperti nggak ada harga diri lagi di kampung ini. Mbak Rina sepertinya bakal pindah lagi karena rumahnya jadi sepi dan sering diintip-intip ibu-ibu penggosip. Sementara Pak Danan mundur dari pekerjaan dan dengar-dengar dikejar utang sana-sini. Ya, begitulah cerita drama selingkuh di kampung kami yang penuh lika-liku. Pengen lega rasanya udah nge-share ini ke kalian, biar jadi pelajaran juga, jangan mudah tergoda kilau dari luar. Siapa tahu dalamnya busuk. Siap-siap, siapa tahu ada gelombang drama lainnya lagi yang bakal terjadi. Terima kasih udah baca, semoga kalian gak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Punya pengalaman menarik, seram, atau menyedihkan? Kirimkan cerita kalian kepada kami melalui email atau kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.